Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Rumah produksi kerupuk di Pati terbakar, upaya pemadaman terkendala karena banyak warga berkerumun di lokasi. Istri yang berjuang keras mengantar suami berobat dengan kursi roda akhirnya mendapat bantuan dari sejumlah dermawan. Sindikat perdagangan orang dengan iming-iming kerja dan gaji besar di luar negeri dibongkar. 3 pelaku ditangkap di Magelang. Kita ke informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan sebuah pabrik kerupuk di Pati. Petugas pemadam kesulitan menjangkau lokasi karena akses jalan sempit dan banyak warga berkerumun. Api membakar rumah produksi kerupuk di Desa Sari Rejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Senin malam. Asap pertama kali terlihat dari atap rumah. Sesaat kemudian api berkobar dan membakar bangunan rumah. Api dengan cepat membesar sehingga membuat tetangga ikut panik karena khawatir api akan merembet ke rumah mereka. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Upaya pemadaman terkendala karena banyak warga berkerumun. Akibatnya mobil pemadam kebakaran kesulitan menjangkau lokasi kejadian, apalagi jalan menuju lokasi cukup sempit. Ada 7 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan sehingga api bisa dipadamkan sejam kemudian. Terjadi sekitar jam 9 malam, kurang lebih jam segitu. Kegiatan menggoreng itu tutup sekitar jam 8.15. Untuk korban jiwa nihil, kemudian untuk kerugian material belum bisa ditaksir. Untuk unit pemadam kita datangkan dari Pemda sebanyak 4 unit damkar, kemudian 3 unit untuk suplai air berupa kendaraan tangki. Jadi keseluruhan jumlahnya 7 unit. Saat kebakaran terjadi, rumah tersebut sudah kosong karena aktivitas penggorengan kerupuk sudah selesai sekitar pukul 8 malam. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat kelalaian karyawan yang lupa mematikan kompor saat meninggalkan lokasi kejadian. Arif Nur melaporkan dari Pati. Setelah buron selama lebih dari sepekan, polisi akhirnya menangkap pelaku tabrak lari terhadap pejalan kaki di kota Semarang. Pelaku membiarkan korban terkapar di jalan dan kabur ke Jawa Timur karena takut aksi massa. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pejalan kaki yang tengah berjalan santai tiba-tiba ditabrak sebuah mobil dari arah belakang. Korban terseret dan terkapar di tepi jalan Widoharjo, kota Semarang. Korban bernama Owi Jin Hao, 57 tahun, mengalami luka berat dan hingga kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Polisi baru mengungkap pelaku sepekan kemudian. Pelaku bernama Wida Dijaya, 44 tahun, akhirnya ditangkap di rumah majikannya di perumahan Tanah Mas, kota Semarang. Penangkapan pelaku atas petunjuk rekaman CCTV sepanjang jalan. Mobil pelaku terekam berjalan dari lokasi kejadian ke arah jalan masuk rumah majikannya. Pelaku sempat kabur ke Ngawi, Jawa Timur. Kasus tabrak lari ini kita bisa ungkap dengan fasilitas CCTV aplikasi Libas yang kita punyai. Ya, aplikasi Libas di situ terkonek di semua IT yang ada di Kota Semarang, CCTV, sehingga bisa kita olah ya, berbasis IT, cyber, bisa kita ungkap kasus ini. Pelaku kabur lantaran panik dan takut sehingga meninggalkan korban terkapar di jalan. Saya merasa nabrak Pak, saya takut tidak pernah mengalami kejadian itu. Benar-benar saya nyesel dan nolong saat itu. Saya benar-benar bingung mau apa. Saya takut di masa, benar-benar saya nyesel. Pelaku kini dijerat pasal berlapis, yakni pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas karena lalai saat berkendara yang menyebabkan korban luka dan pasal 312 tentang pembiaran korban di jalan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Masih seputar kecelakaan, kali ini kecelakaan beruntun melibatkan 5 kendaraan terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kudus. Sebuah truk tiba-tiba menabrak 4 kendaraan saat sedang berhenti di lampu merah sehingga kendaraan mengalami rusak parah.
Inilah detik-detik sebuah truk menabrak 4 kendaraan di depannya saat berhenti di lampu merah Jalan Ahmad Yani, Kudus. Dari video amatir, truk menghantam kendaraan di depannya saat lampu mulai hijau sehingga menyundul kendaraan lain. Beruntung tabrakan tidak menimbulkan korban jiwa, namun 4 kendaraan mengalami kerusakan. Ini kan karena trafficnya padat ya, jalan pelan-pelan, posisi macet, habis itu tahu-tahu dari belakang udah dari dulu. Seruduk kapal ini mas? Gimana? Diseruduk apa mas di belakang? Saya diseruduk double cabin, itu di Mac. Lampu merah hijau, semua kendaraan itu berjalan. Kendaraan yang paling depan itu mengurangi kecepatan. Jadi kendaraan yang paling belakang itu menghindari kendaraan, informasinya kendaraan Innova. Jadi tidak tahu kalau di belakang itu kendaraan pelan. Terus truk yang paling belakang nyodok kendaraan yang depan, jadi terjadilah kecelakaan beruntun itu. Berapa kendaraan Pak? Oh, 5 kendaraan. Jadi truk kecil 1 sama mobil penumpang 4. Kasus tidak berlanjut ke jalur hukum karena semua pihak yang terlibat kecelakaan sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Polisi menetapkan supir truk dam muatan tanah sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan yang menewaskan 3 orang di jalur Pantura Semarang. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan disebabkan rem truk dam blong lantaran ada kebocoran pada selang sehingga rem tidak berfungsi. Kepolisian Resor Kota Besar Semarang menetapkan Muhammad Rozikin, sopir truk dam, sebagai tersangka dalam kasus tabrakan beruntun di jalur Pantura Semarang. Tersangka dianggap bertanggung jawab atas melayangnya 3 jiwa karena dianggap tidak mengecek fungsi rem sebelum berkendara. Polisi menepis tudingan bila tersangka dan kernet kabur usai kecelakaan lantaran sang sopir menderita luka parah sehingga dilarikan ke rumah sakit. Berdasarkan penyelidikan awal, kecelakaan disebabkan rem truk dam tidak berfungsi baik karena terjadi kebocoran pada selang. Dan kita naikkan statusnya setelah kita gelar perkara, ya kita naikkan statusnya sebagai tersangka. Ya, cukup jelas ya. Jadi ada berita di netizen kabur, itu tidak ada. Dan dia sendiri tidak ada connect di truk itu. Jadi faktornya human error atau kondisi teknis kendaraan Pak? Dari pemeriksaan fakta-fakta di lapangan, terus kita melibatkan saksi ahli, ya fungsi remnya tidak maksimal. Tersangka mengaku tidak mengetahui ada kebocoran pada selang dan baru sadar setelah berada di rumah sakit. Tidak berfungsi Pak, di turunan dekat di itu Pak, di atas pembensin dikit tidak berfungsi dengan baik di situ. Saat turunan terakhir itu gimana Pak? Waktu sebelum kejadian? Sebelum kejadian masih berfungsi Pak. Terasa nggak berfungsi gimana? Mungkin bisa disampaikan, kemudian upaya kami seperti apa? Sebelum turunan itu sudah tidak berfungsi ya? Masih berfungsi. Tidak berfungsi di mana? Sampai sekitar di jalan TKP berapa meter? Atas pembensin, atas sedikit pembensin Pak. Mas, itu kan di medsos disebutkan dengan kabur setelah kejadian, yang benar seperti apa Mas? Saya tidak tahu Pak. Saya sadar di rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi pada Rabu pekan lalu sekitar pukul 11 siang. Truk dam yang melaju dari arah timur tanpa kendali menabrak beberapa kendaraan di turunan Jalan Profesor Hamka Ngalian, Semarang. Akibat kerasnya tabrakan, 3 orang yang berada dalam mobil yang tertimpa truk meninggal dunia. 2 diantaranya masih anak-anak. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lain, keluarga miskin yang terpaksa mendorong suami ke rumah sakit dengan kursi roda karena tidak punya biaya akhirnya mendapat bantuan dari Dermawan. Kini pemerintah desa bersama Dermawan memfasilitasi transportasi untuk pengobatan ke rumah sakit. Haru bercampur bahagia, itulah yang dirasakan Ibu Andi Miati begitu menerima Dermawan yang hendak membantu pengobatan suaminya. Selama hampir 5 tahun terakhir, Ibu An berjuang keras mengantar suaminya bolak-balik rumah sakit berjalan kaki dengan mendorong kursi roda lantaran sang suami tidak bisa berjalan. Sejumlah dermawan akhirnya tergerak setelah berita perjuangan Ibu An meluas. Pokoknya turut prihatin ya melihat warga Brebes, Ibu Aan,
Kondisinya seperti ini. Beliau, saya baca di berita itu bolak-balik ya dari rumahnya ke Bakti Asih mendorong kursi roda, jaraknya 5 kilo. Jadi bolak-balik itu total 10 kilo. Ya, jadi saya sangat prihatin. Untuk itu saya kesini untuk memberikan sedikit rezeki lah ya, supaya Ibu Aan bisa fokus berawat Pak Nur Rohman. Selama beberapa tahun terakhir, Ibu Aan memang setia menemani sang suami karena harus menjalani cuci darah lantaran menderita gagal ginjal. Ia berterima kasih kepada para dermawan dan pemerintah desa karena kini bebannya sedikit berkurang. Ibu Aan menuturkan selama ini mencukupi kebutuhan harian dengan mengamen dari kampung ke kampung, dari pasar ke pasar. Ia juga mengandalkan belas kasihan tetangga yang selalu memberikan perhatian. Ya, alhamdulillah sih, paling aku jajan ya belas kasihan yang tangga, Mas. Dan berondol orangnya. Sampai memang duit ya. Iya. Orang yang hari-hari biasanya ngamen. Tahun 2020 ke pas corona. Oh, ngamen. Tuku kursi roda. Oh, tuku kursi roda. Iya. Loh, anaknya karena keniatan pikirannya wis awit 2019 iku dene tuku kursi roda, wis ora bisa mlaku sebagai wong wadon ya wong melasi temen wong lanang kok ora bisa mlaku kudune anak kendaraane dhewe, kendaraan. Pemerintah desa Kertabesuki berkomitmen untuk membantu Ibu Aan mengantar suaminya ke rumah sakit. RT sudah memberi saran, RW kader kesehatan lingkungan perangkat bolak-balik, dia nggak mau sama sekali, nggak mau sama sekali. Jadi mungkin nanti hari Rabu siaga akan disiapkan. Kalau mau didorong perangkat pun akan mendorong. Betul. Ya nanti yang dorong perangkat sama Babinsa, Babinsa Mas. Selama wis kaya enak banget. Betul. Perjuangan Ibu Aan mendapat simpatik banyak pihak karena mengobati sang suami dengan mendorong kursi roda sejauh 10 km dari rumah menuju rumah sakit. Sugiartono melaporkan dari Brebes. 3 anggota sindikat perdagangan orang ditangkap polisi di Magelang. Pelaku menjebak para korban dengan iming-iming akan bekerja di luar negeri lebih cepat dengan gaji besar. 3 pelaku perdagangan manusia ditangkap tim Reskrim Polresta Magelang. Ketiga tersangka, SP, SF, dan WS mengirimkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri secara ilegal. Awalnya ketiga pelaku asal Magelang bekerja di salah satu perusahaan penyaluran tenaga kerja. Namun dalam setahun terakhir, mereka telah memberangkatkan total 67 calon pekerja migran ke luar negeri secara mandiri dan ilegal. Yang bersangkutan memang sejak tahun 2000 sudah punya pengalaman bekerja di perusahaan penyaluran tenaga kerja atau PMI ketika itu, namun resmi. Setelah itu 1 tahun terakhir ini pengakuan dari yang bersangkutan sudah memberangkatkan secara mandiri, secara ilegal sebanyak 17 orang. Para pelaku menawarkan calon pekerja untuk berangkat lebih cepat ke luar negeri dengan mengiming-imingi gaji antara 4 hingga 7 juta per bulannya. Untuk setiap pekerja yang berangkat, para pelaku mendapatkan jatah uang 3-4 juta rupiah. Anak-anak yang mau pada berangkat itu misalnya yang cepat berangkat kita nggak jenuh di penampungan. Yang kedua, jujur saya ditinggal suami meninggal, saya tinggalin anak kecil-kecil pas di Lala lagi pada banyak biaya sekolah. Di Lala ada tawaran dari agensi kurang lebih kamu dapat 3 atau 4 juta. Jujur saya terima. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen, paspor, serta brosur penawaran lowongan pekerjaan. Pelaku dijerat dengan pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.